Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini kita dihadapi oleh adanya virus COVID-19 atau yang sering disebut virus corona. Virus corona ini sudah merajalela di seluruh dunia, terutama di negara kita tercinta. Kita ketahui bahwasanya setiap hari raya Idul Fitri kita mengadakan mudik atau pulang kampung. Dengan adanya peraturan dari pemerintah, yaitu PSBB atau sering disebut pembatasan sosial berskala besar, Bapak Presiden Jokowi sudah mengimbau untuk tidak melakukan mudik atau pulang kampung. Tetapi kita tahu bahwa mudik atau pulang kampung pada hari raya Idul Fitri ini adalah adat istiadat yang sudah berlaku dari zaman dahulu sampai sekarang. Kalau kita tidak melakukan adat istiadat mudik ataupun adat istiadat yang lain, apakah yang terjadi? Masih bersama saya Ahmad Rafi di Mata Patologi. Presiden Joko Widodo akhirnya melarang seluruh warga mudik ke kampung halamannya masing-masing. Warga yang dilarang mudik ialah mereka yang berasal dari daerah zona yang menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, serta daerah zona merah. Larangan tersebut berlaku mulai tanggal 24 April. Adapun sanksi yang akan diberlakukan pada 7 Mei mereka yang bersikeras untuk melakukan mudik. Tapi kebanyakan para warga salah paham dengan keputusan Bapak Presiden kita. Bapak Presiden kita sudah menjelaskan bahwa larangan mudik bagi warga yang berasal dari zona yang diterapkan PSBB dan dari zona merah. Adapun warga yang berasal dari zona yang tidak diterapkan PSBB atau zona hijau, boleh saja mereka mudik, tapi tetap berhati-hati karena virus corona berada di mana-mana. Virus corona ini berdampak besar, salah satunya terhadap ibadah kita. Ibadah kita terganggu, sosial kita terganggu, ekonomi kita terganggu, dan masih banyak lagi yang terganggu. Kita sudah mengetahui bahaya dari virus tersebut. Apakah virus ini akan menghilang atau akan selalu ada di kehidupan kita? Oleh karena itu, kita harus bekerja sama untuk membasmi, untuk melawan, menghapus semua virus yang ada di Indonesia, semua virus yang ada di dunia, semua virus yang ada di sekitar kita. Tidak hanya virus corona, virus apapun itu, mari kita hapuskan dari kehidupan kita. Virus yang berakibat jelek bagi kita semua dan warga sekitar semua. Kita jangan panik, jangan takut, tapi jangan sombong, karena virus ini diturunkan hanya untuk mengingatkan kita, tetapi tetap waspada, tetap melakukan ikhtiar, melakukan usaha untuk pencegahan, karena pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Mari kita cegah virus corona ini agar tidak tersebar meluas ke seluruh rakyat Indonesia, khususnya ke keluarga kita sendiri. Sekarang kita bersama seorang teman yang bernama Mas
Andika. Dia adalah teman saya, teman di kota ini, di kota Kudus. Dia juga sering bepergian di manapun. Tadi saya sudah menyinggung tentang PSBB yang diterapkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Menurut Bapak Presiden, untuk larangan mudik kali ini dilakukan untuk warga yang berada di zona merah yang sudah dilakukan PSBB. Menurut Mas Andika, gimana? Bersependapat dengan putusan dari Bapak Presiden tersebut? Terima kasih atas waktunya, atas undangannya dari teman Rofi'i untuk datang di sini. Saya sependapat dengan kebijakan dari Pak Jokowi tentang penerapan PSBB pada zona merah. Nah, kenapa? Karena ketika ada seorang yang terkena COVID-19 atau positif COVID-19, itu dia tidak bisa keluar dari zona merah itu, tidak menyebarkan virus COVID-19 ke zona yang lain. Tapi alangkah baiknya ketika sudah dinyatakan zona merah, itu dari pemerintah menerapkan tes kesehatan bagi warga yang ada di zona merah itu agar bisa ditangani dan bisa cepat teratasi zona merahnya itu biar menjadi zona hijau atau hijau kuning. Terus sedangkan sebelum puasa dari zona merah, contohnya di Jakarta, sudah kebanyakan orang pada mudik semua, pada pulang kampung semua. Nah, terus untuk mengatasi hal tersebut kita harus bagaimana? Kalau kita sendiri, umpamanya kita yang menjadi orang yang mudik lah, kita harusnya sadar diri. Ketika kita mudik dari Jakarta, apakah kita positif atau tidak, kita harus menjaga diri kita sendiri. Kita social distancing sendiri di rumah lah. Di rumah nanti kita di social distancing selama 14. Kalau memang ada gejala COVID-19, kita lapor kepada Dinas Kesehatan. Atau yang sudah diterapkan pada kemarin-kemarin, ketika ada orang yang mudik itu harus laporan kepada ketua RT atau RW setempat agar dilakukan pemantauan. Sedangkan pada Lebaran kali ini ya Mas, dari tahun-tahun yang dulu kan sudah terjadi sudah berjalan adat istiadat mudik dan pulang kampung Mas. Ya. Jika pada kali ini tahun ini kan sedikit berbeda dengan warga yang di zona merah itu, apa tidak kasihan yang tidak bisa pulang ke kampung halaman yang setahun sekali ataupun berapa tahun sekali itu Mas? Ya, kalau memang ada perantauan lah di kota misal Jakarta itu yang terkena zona merah, alangkah baiknya kalau dia itu masih menetap di situ agar tidak tersebar virus-virus yang ada di Jakarta ke kota-kota yang lain yang masih zona hijau atau zona kuning. Namun ketika ada seorang perantauan tidak di zona merah, tidak di Jakarta, sampainya ada di Banten atau di mana atau di luar Jawa lah, pengen pulang ke Jawa, nah, itu tidak apa-apa, asalkan dia melakukan social distancing, juga melapor kepada ketua RT RW setempat, dan juga dia menjaga kebersihannya, mencuci tangan dengan sabun atau sebagainya, atau pakai hand sanitizer atau apa, dan juga dia memakai masker kalau keluar. Terus ini contohnya Mas, kalau seandainya di zona merah itu ada seorang pejabat yang penting bagi negara, nah, dia ketika itu ada sebuah tugas tugas yang sangat penting di zona kuning
atau zona selain zona merah. Apakah alangkah baiknya seorang dinas pemerintahan itu pergi sendiri atau mengutus seseorang yang lebih aman? Itu maksudnya gini, yang lebih aman itu seperti apa? Kalau seorang pejabat dia sudah terkena di zona merah ya. Iya. Nah, kalau udah terkena di zona merah itu bukan hanya pejabat mas, apa itu? Bukan hanya warga biasa, tapi pejabat harus berada di zona merah itu. Kalau memang ada tugas keluar kota, dinas keluar kota, nah, misal kita kontak orang lain untuk mengutus mengutus, namanya kita harus membuka peresmian, kita wakilkan dengan siapa, karena kita juga harus menjaga agar tidak tersebarnya virus COVID-19 ini di luar zona merah itu. Kalau seandainya ada seorang warga, dia dari daerah yang zona hijau berpergian ke zona hijau, sama-sama hijau, tapi di tengah-tengah perjalanan ada seorang petugas yang menghalanginya, karena dari petugas tersebut merasa takut kalau ada penyebaran virus. Jadi seluruh seseorang yang ingin mudik, ingin berpergian ke luar zona tersebut disuruh putar balik. Menurut pendapat Anda gimana, Mas? Kalau menurut saya, kalau belum ada zona merah, itu bepergian dari kota lain, namanya dari kota bukan zona merah ke zona yang bukan merah ya, itu tidak apa-apa lah kalau menurut saya. Nah, ketika ada petugas di tengah-tengah itu menyuruh balik ke zonanya lagi, menurut saya tidak bisa, tidak setuju. Kalau dia tidak pakai protokol kesehatan, nah, tidak ada yang alat suhu Suhu badan. nah, pengukur suhu badan. Nah, kalau dia tidak memakai pengukur suhu badan itu, tidak dicek lah suhu badannya, apakah dia suhu badannya tinggi atau tidak, tapi suruh pulang semua, suruh kembali ke zonanya lagi, ke rumahnya masing-masing. Kalau menurut saya itu tidak bagus ya. kurang etis. Bukan dari zona merah, bukan zona merah kok tidak boleh. Berarti gini ya, Mas, boleh ada pelarangan mudik ketika petugas tersebut memenuhi aturan-aturan yang sudah diterapkan ya, Mas. Seperti pengecekan suhu badan, terus Penyemprotan disinfektan dan yang lainnya, Mas. Jadi kalau saya simpulkan, mudik pada era COVID-19 ini diperbolehkan asal tidak dari zona merah. Ya. Seperti itu ya, Mas. Ada tambahan lain, Mas, untuk pemirsa? Mungkin untuk pemirsa cuma jaga diri sendiri. Kalau berpergian pakai masker, kalau berkunjung ketika lebaran atau apa, kalau bisa tidak salaman, jarak jauh aja. Nah, kalau emang tersentuh dengan benda-benda umum, kita cuci tangan pakai sabun, atau kita pakai hand sanitizer atau apa. Ya mungkin itu saja dari saya. Yang penting jaga diri masing-masing, kita jaga kesehatan, jaga kebersihan diri. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Andika karena sudah mau datang ke sini dan sudah mau berbagi ilmu dan mau mengobrol tentang masalah COVID-19 ini. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan tetap ikuti terus acara ini di Mata Patok bersama saya Ahmad Rofi.